Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya SBT. SBT itu apa? Sharing Blogging Tips. Alright. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Di sini saya akan membagikan 3 cara mudah menuliskan rumus matematika di blog WordPress saya, gitu kan. Nah, langsung saja. Pertama, kita harus menginstal sebuah plugin ya. Pluginnya apa? Ini dia, Majax Latex. Lalu setelah itu selesai, kita tinggal membuat postingan baru. Nah, kenapa mesti saya masukkan ke langkah kedua? Karena membuat postingan baru ini ada beberapa cara yang perlu teman-teman tahu ketika menggunakan latex agar skripnya kebaca gitu kan. Terus yang ketiga, membuat formula di halaman, sehingga teman-teman tinggal menulis gitu formulanya menggunakan tulisan tangan. Di sini ini alasan kenapa saya menggunakan tab dengan stylus pen, karena ini akan saya gunakan untuk menggambar gitu kan, menggambar rumus matematikanya. Kalau dulu kita menulis di Word atau di mana gitu kan, terus kita screenshot, upload satu-satu. Selain makan space, capek juga gitu kan, makan space karena gambar ya, makan space, capek juga ngupload satu-satu, screenshot satu-satu. Nah, sekarang semuanya itu sudah usang, tinggal kita ganti dengan yang baru. Kita akan menggunakan yang namanya latex kan, teks ya, skripnya. Oke, langsung saja. Di sini saya tidak menggunakan WordPress Mobile, tapi saya menggunakan Google Chrome Mobile. Nah, di sini yang pertama, teman-teman tinggal masuk ke WordPress, terus install sebuah plugin. Nah, ini dia namanya nih, Majax Latex. Setelah terinstall, silahkan aktifkan. Setelah diaktifkan, diapain lagi? Selesai. Tinggal masuk membuat sebuah postingan. Nah, ini postingan baru. Anggaplah di sini saya akan membuat rumus uji binomial gitu kan. Rumus binomial nih. Rumus binomial tuh gini bentuknya. Ini px n kombinasi x sama dengan n kombinasi x, p pangkat x, q pangkat n min x. Nah, apa itu? Nah, nanti belajar aja ya. Kita di sini hanya untuk bagaimana cara menunjukkannya. Nah, di sini di mana n kombinasi x itu sama dengan n faktorial per x faktorial dikali n dikurang x faktorial. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini langkah kedua tadi sudah, kita tinggal buat post. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa kita perlu mendeklarasikan latex di sini. Ingat, ini harus huruf kecil semua, tidak boleh salah ada huruf besar di sini. Nah, setelah saya dideklarasikan, terserah mau dideklarasikan di awal atau setelah di awal tulisan, atau setelah atau di tengah-tengah, terserah. Tapi yang penting sebelum script ini ya. Nah, script ini dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini adalah step ketiganya. Teman-teman tinggal menulis aja rumus matematikanya. Maaf ya, tulisan saya jelek. Yang penting benar di sini. Benar di sini ya. Jadi teman-teman tulis di sini rumusnya, kemudian lihat tampilannya sudah benar apa belum. Nah, kalau sudah benar, tinggal teman-teman copy ini ya, copy ini. Oke. Nah, bisa menggunakan copy di sini atau bisa menggunakan copy di sini. Lalu pastekanlah di halaman situs teman-teman. Nah, setelah dipastekan, ini kan sebenarnya ini. Oke, sampai di sini, sampai ditutup. Nah, setelah dipaste, teman-teman tinggal tambahkan dolar-dolar ini, simbol-simbol dolar sebelum dan sesudahnya. Itu menunjukkan lateksnya akan dipakai untuk, jika tidak dikasih seperti itu, nanti akan terbaca sebagai teks biasa. Oke, setelah itu tinggal di preview teman-teman. Nah, ini kan udah jalan nih. Mari kita tunggu di hasilnya. Hasilnya ya sama ini juga ya. Nah, kita tidak merubah. Lihat. Nah, berubah ya kan? Berubah jadi gini. Jadi apa teman-teman? Ini perlu teman-teman tahu. Ini teks loh. Ini bukan gambar.
Nah, dulu saya menggunakan gambar untuk menginput satu-satu. Nah, di sini perbandingannya ya. Di sini dulu saya menggunakan gambar. Jadi ketika misalnya saya membuat artikel, saya harus memasukkan rumus. Di sini saya akan, ini rumus apa nih? Oh, variansi ya. Nah, saya akan masukkan rumus. Oke. Nah, ini dia nih. Coba lihat ya. Nah, ini satu gambar nih. Satu gambar. Bayangkan teman-teman, ketika saya harus memasukkan satu-satu, saya sudah menulis capek-capek, saya harus screenshot ya kan, bisa masukkan satu-satu di blog saya di medianya. Udah makan tempat, repot, lama ya kan, bosen ya dengan blog, ujung-ujungnya blognya cuma isi 1-2 artikel gitu kan. Ya sudahlah. Oke, intinya kalau gambar pun teman-teman juga harus tahu kan, harus dimasukkan lagi di apa namanya, harus diisi lagi dia punya deskripsi kan, deskripsinya, meta deskripsinya. Nah, kalau latex nggak perlu, intinya kan kita nggak mau menunjukkan satu-satu kan. Padahal mungkin rumus ini kayak gini, ini kan mungkin aja dia butuh 2 kali screenshot, padahal sebenarnya satu kesatuan kan. Nah, kan repot banget. Nah, di screenshot artinya apa, masih binomial, ini masih binomial, ya nggak perlu. Nah, gitu ya. Nah, sudah cukup jelas, teman-teman sudah bisa menampilkan latex atau rumus matematika yang responsif di blognya teman-teman. Demikian dulu tutorialnya saya. Semoga membantu. Jika membantu, mohon untuk subscribe di bawah, karena nanti akan saya tambahkan lagi tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.